Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bertemu kembali di perkuliahan merancang cetakan. Insya Allah pertemuan kita kali ini adalah pertemuan perkuliahan yang ke-9. Ya. Di pertemuan perkuliahan yang ke-8 kita telah membahas mengenai pembuatan drawing assembly untuk desain mold cover. Ya. Sedangkan di materi perkuliahan kita hari ini adalah untuk melanjutkan pembuatan drawing untuk desain mold cover, yaitu pembuatan drawing detail. Ya. Jadi setelah membuat drawing assembly, kita akan membuat drawing detail, ya, terutama untuk list-list komponen yang telah muncul di part list di drawing assembly. Oke, pertama-tama ya. Pada saat kita mulai, biasa kita aktifkan inventornya. Kemudian kita setting ya file projectnya ke file project untuk design mold ya. Jadi sebelumnya kita menggunakan file project MC Asyang, maka pastikan bahwa file project yang aktif saat ini pun juga masih MC Asyang ya. Kalau misalnya saat ini file yang project di KTMA, kita ganti ya settingan aktifnya ke MC Asyang ya. Oke, kalau udah kita klik save ya atau apply kemudian done. Oke, kemudian kita open ya file drawing yang kita buat sebelumnya, yaitu design mold cover R0 ya. Open. Jadi pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan pembuatan drawing cover. Drawing untuk design mold cover ya. Jadi kita sudah sampai ke pembuatan drawing assembly. Nah, kemudian di pelajaran berikutnya kita akan membuat drawing detail untuk mold base ya. Oke. Karena kita udah mulai masuk ke pembuatan drawing detail, kita klik kanan di part list, kemudian klik kiri di edit part list, kemudian kita klik ya di bagian assembly untuk mold base ya, di bagian ini, kemudian klik kanan open. Ini untuk membuka file assembly mold base secara cepat. Oke, ini adalah file assembly mold base. Sebelum kita lanjut untuk masuk ke tahap pembuatan drawing detail untuk mold base, pertama-tama kita cek dulu ya di mold design ini, kita klik iProperties project ya, pastikan bahwa description-nya terisi, kemudian untuk stock number-nya yang merupakan drawing number-nya juga terisi ya. Oke, kemudian kita cek ya komponen-komponennya di bagian mold design pertemuan 3, klik kanan lalu kemudian klik kiri di bagian iProperties ya, atau kalau enggak ini kita klik kanan, kita open. Nah, ini kemudian di bagian ini kita cek di sini iProperties. Oke, di sini namanya thumb clamping plate. Kemudian nanti tinggal kita isi di sini untuk nomor gambarnya berapa ya. Oke. Kita save dulu. Kemudian kita close dulu nih ya. Kemudian kita klik di file drawing ya. Untuk membuat detail dari mold base ya. Karena di sini dalam satu file drawing ini kita bisa membuat beberapa sheet ya. Sheet 1 ini merupakan file assembly ya, maka di sini bisa kita rename. Karena kita akan membuat banyak sheet ya, multi sheet di satu file drawing. Jadi sheet 1 ini supaya nanti kita tidak susah mencari gambarnya, di sini kita ubah secara spesifik dengan nama dari drawingnya ini ya. Di sini kita rename, kemudian ketik 1 ya. Di sini namanya design mold cover ya. Design mold cover. Ini untuk gambar esi. Oke, kemudian kita akan membuat
sheet kedua ya. Expand di drawing resources, expand di sheet format. Karena ini gambar yang akan kita buat walaupun detail dari Modbase, cuma karena dia juga masih dalam bentuk sub SC, maka template yang kita pakai juga sebaiknya kita pakai template title block A3. Klik kanan di title block A3, kemudian new sheet. Oke. Kemudian di sini kita rename ya. Dengan nomor 2 di sini Modbase ya. Modbase. Oke, kita enter dulu. Kemudian kita cek di desain mode covernya. Ya, kita cek di part listnya apa? Modbase LKMCI 250 kali 270. Nah, ini kita rename lagi. Oke. Strip LKMCI 250 kali 270. Ini untuk memudahkan kita secara mencari file ya. Karena ini bisa informasi yang lebih spesifik. Oke, kita aktifkan di sheet yang kedua, Modbase. Kemudian kita klik di toolbar base ya untuk menginsert view dari dari Modbase. Oke, ini pastikan ini lubang untuk screw bushingnya ada di depan. Ya. Dengan skala 1:4. Pastikan di sini stylenya masih hidden line remove dan shaded ya. Kemudian yang lain, oke, kita ikutin defaultnya, lalu klik OK. Lalu kemudian ya, untuk supaya nanti lebih jelas part-part yang akan kita tampilkan, maka sebaiknya setelah view isometrik ini muncul, kita bisa langsung memunculkan part list. Klik di tab menu annotate, kemudian klik di part list, lalu klik di sini ya. Lalu ubah dari BOM view-nya menjadi structured legacy. Ya, lalu klik OK. Ini kan part list-nya kecil ya. Untuk mengubahnya dia sepanjang title block-nya, berarti kita klik di sini. Ganti ke SMT A34. Lalu klik. Oke, ya, lihat di sini. Nah, pada saat kita mengklik part list, pada saat muncul seperti ini kan kondisinya nggak berurutan ya. Nah, ini kita perbaiki dulu. Kita klik kanan, lalu klik kiri di edit part list. Pertama-tama di nomor 1 ini harus top clamping plate. Jadi kita geser nih, kita klik di sini. Kemudian kita klik kiri sambil ditahan, geser ke atas 1. Top clamping plate. Ya. Kemudian yang kedua adalah cavity plate. Klik. Masuk ke cavity plate nomor 2. Kemudian yang nomor 3 yang kita cek di sini. Kita apply dulu. Oke. Lihat. Ini kan top clamping plate, ini cavity plate, ini core plate ya. Jadi kita edit lagi. Edit part list. Jadi core plate. Nih, klik ya. Yang nomor 14 ya. Kita klik, kemudian klik kiri sambil tahan. Tempatkan di bawah cavity plate. Kemudian kita apply dulu perubahannya. Lalu kemudian kita klik di sini. Kita klik ini ya, ini yang bagian bawah. Yang bagian bawah ini bottom clamping plate. Ya, bottom clamping plate. Ini kita edit. Klik kanan di part list, kemudian edit part list. Kita ini ya, pilih yang bottom clamping plate. Tempatkan dia di sini. Oke. Top clamping plate, cavity plate, core plate, bottom clamping plate. Kemudian spacer block ya. Spacer block. Spacer block di bawah ini, bottom clamping plate. Di sini spacer block juga. Ya ada 2 ya. Spacer block. Oke. Kita klik kita edit lagi. Jadi spacer block R2 harusnya di sini muncul 2 ya. Gimana cara mengubahnya? Di sini kita klik. Lalu klik kanan, pilih raw merge setting, merge similar component, part only, first key-nya ke
description. Oke, lalu klik OK. Ya, lihat di sini spacer block ada 2 ya. Oke, ini kita klik, pindahkan dia ke sini ke spacer block. Kemudian berikutnya jangan lupa kita apply dulu ya. Ini top clamping plate, ini cavity plate, core plate, kemudian bottom clamping plate, kemudian ini spacer block, kemudian ERP ini ya, ejector retainer plate, kemudian ejector plate. Kita edit part list, ejector retainer plate, tempatkan dia di bawah spacer block, kemudian ejector plate di bawah ejector retainer plate. Kemudian solder guide bus, ini guide pin dulu ya, baru solder guide bus, return pin, kemudian hexagon socket head screw. Oke. Kita cek di sini untuk baut-bautnya ukurannya berapa. Karena di sini ada 16 ya. Hexagon head cap screw. Head cap screw. Oke, di sini dia ada 16 baut, tapi bautnya berbeda-beda ini. Baut berbeda-beda, harusnya dibuat berbeda juga. Kita edit part list dulu. Di sini ejector plate, dimension. Oke, di ejector guide pin, return pin, guide pin, solder bus, return pin. Oke. Untuk baut ini tergabung ya. Ini jadi digabung semua untuk berbagai macam baut, harusnya nggak usah digabung. Coba kita balik lagi, klik kanan di quantity, raw merge setting. Di sini part only. Part only, description-nya. Oke. Ya, coba di sini kita klik. Kita open di spacer block ya. Klik di sini spacer block kanan, open. Oke, nggak bisa karena dia campur. Coba kita lepas dulu. Quantity-nya klik kanan, raw merge setting, kita klik di no raw merging dulu. Ya, apply. Kemudian spacer block. Klik di spacer block. Klik kanan, open. Ya, di spacer block ini klik kanan. Kita klik di project, masuk ke stock number. Ini UDP, kalau ini kan kondisinya sama ya. Coba kita masuk ke dimension. Dimension, add dulu. Kemudian kita cek ini ukurannya berapa. Klik inspect. Ini 80. Panjangnya 270 kali 80. 270 kali 80. 270 kali 80 kali 48. 270 kali 80 kali 48. Oke, di custom di bagian dimensi ya, klik, kemudian masukkan di sini ukurannya 270 kali 48 kali 80. Oke. L
LWH modify. Oke, apply. Kita cek lagi ya, tadi ini lebarnya dia 48. Oke, kemudian tingginya 80. Oke, sip. Kita save dulu, kita close. Kemudian balik lagi ke part list di sini. Kemudian kita klik edit part list. Kemudian ini spacer yang terakhir kita open. Di sini kita klik kanan, properties, lalu di custom, klik dimension. Dimension, add, klik, masukkan lagi di sini, samakan dengan spacer yang sebelumnya. Apply, close. Oke, kita klik save. Jadi untuk membedakan ya. Kemudian kita klik di sini di part list lagi, edit. Lalu kemudian kita klik lagi di quantity, klik raw merge setting, merge similar component, first key-nya ke description, kemudian second key-nya ke dimension. Ya, oke, lalu klik OK. Jadi spacer block ya yang hanya tergabung, yang lainnya untuk socket screw-nya enggak ya. Ini tetap masih terpisah. Spacer block kita ganti ke geser ke sini. Jadi spacer block tuh bagusnya di atas bottom clamping plate ya. Ejector retainer plate, ejector plate, guide pin, solder guide bus, return pin, kemudian oke. Bottom clamping plate. Bottom clamping plate kan tidak ada perubahan ya. Jadi nanti bisa kita masukkan dimensinya. Jadi bagian-bagian yang ada modifikasi seperti top clamping plate nanti kita buatkan detailnya. Jadi di sini di drawing number kita tambahkan di sini UDP strip 20. Ini nanti kita tambahkan langsung juga ya di partnya. Jadi cavity plate, core plate ini kan ada modifikasi untuk penempatan inti core dan inti cavity. Kalau spacer block tidak ada perubahan. Bottom clamping plate juga nggak ada perubahan. Yang bagusnya untuk bottom clamping plate, spacer block, ejector retainer plate dan ejector plate ini ada ada perubahan ya. Kalau ada perubahan ini bagusnya ini kita dekati aja. Ini kita geser. Ejector retainer plate ini kan lubang untuk ejector pin. Kita geser setelah core plate. Ejector plate juga sama. Tempatkan menjadi sini. Spacer block, bottom clamping plate, guide pin, solder guide bus, return pin. Jadi di mold base secara umum ini dia sudah punya standar ya. Sedangkan yang perlu kita munculkan nanti dari assembly mold base ini adalah komponen-komponen yang mengalami modifikasi. Seperti top clamping plate, dia nanti akan ada lubang untuk tempat screw bushing ya. Kemudian cavity plate juga tempat untuk inti cavity di core plate, tempat untuk inti core ya. Core dan cavity. Kemudian di ejector retaining plate nanti kan ada lubang untuk pin ejector. Kalau ejector plate-nya sih dia tidak ada dilubangi ya. Jadi ejector retaining plate. Spacer block juga tidak ada modifikasi, di bottom clamping plate juga tidak ada modifikasi. Guide pin tidak ada modifikasi ya. Termasuk di screw juga nanti nggak ada modifikasi. Kita cek ini untuk baut apa ini yang nomor ini. Terus juga kalau misalnya ini udah pas ya, baru kemudian kita perbaiki nomor urutnya. Kita klik di sini renumber item, lihat ya, seperti ini. Lalu kemudian kita klik apply. Oke, ini number drawing ya supaya tidak override. Kita clear di static value ya, apply. Oke. Di sini untuk baut ini kita ganti materialnya HSS. Kita samakan semua nih HSS. Oke. Apply. Oke, ini udah. Kemudian nanti di top clamping plate karena dia akan ada modifikasi ya. Kemudian kita klik open di sini. Open.
di sini di nomornya klik kanan, lalu klik kiri di properties, klik di project, ini nomornya ya. Ketik UDP strip 20 strip design molding cover strip, karena dia ada kelompok mold base ya 01 ya, tapi karena ini sub dari detail dari mold base, kita ketik 01.1 ya. Jadi ini detail pertama dari kelompok sub assembly mold base ya. Kemudian top clamping ini bagusnya kita biar seragam, kita ubah menjadi huruf besar, top clamping flat. Oke, top clamping flat, apply, close. Kemudian kita perlu ini ukurannya berapa ya? Kalau ukuran ya, ini boleh kita masukkan. Kita klik inspect. Panjangnya 300. Coba kita cek dia ada ini enggak dimensi yang dimunculkan. Status TCP. Ini ya ukurannya ini. 270 kali 300 kali 25. Cuma 200-nya apa ini? Oke, ini ukurannya. Coba kita cek ya. Top clamping flat. Oke. Kita klik di sini. Save dulu. Klik lagi di drawingnya. Ya, lihat di sini top clamping flat sudah muncul. Kemudian kita edit part list. Kemudian kita open di cavity flat ya. Open. Kita klik kanan lagi ya di bagian mold design. Klik properties, project. Ini adalah detail sub detail ya dari detail mold base yang drawing kedua. Jadi UDP strip 20 strip DMC strip 01.2. Cavity flat kita ubah menjadi huruf besar semua. Cavity flat. Oke, klik apply. Ini kita save. Kita close dulu. Ini juga yang top clamping flat juga kita close. Ya, lihat. Kemudian kita klik kanan lagi di part list, edit part list. Kemudian di di core flat ya, komponen core flat, klik kanan, open. Nah, ini kita klik kanan di mold design pertemuan 3 ya, di browser, kemudian klik kiri di properties project. Nah, ini adalah detail sheet ketiga ya. Jadi UDP strip 20 strip DMC strip 01.3. Core flat-nya juga ini huruf besar. Core flat. Core flat, lalu apply. Close, jangan lupa save. Lalu kita close. Ya, core flat, kemudian ejector retainer flat. Klik kanan, edit part list. Klik di ejector retainer flat. Jadi ini adalah komponen-komponen yang mengalami modifikasi. Klik kanan, open. Kemudian klik kanan di mold design pertemuan ini ya, browser. Nah, ini UDP strip 20 strip DMC strip 01.4. Oke. Ini jadikan huruf besar semua ejector retainer flat-nya. Ejector retainer flat. Oke, kita apply, close. Jangan lupa kita set ya. Karena dia mengalami modifikasi di penambahan lubang untuk tempat ejector pin.
close ya, save, jangan lupa. Kemudian berikutnya untuk ejector plate. Untuk ejector plate di sini ya, karena dia tidak ada modifikasi ya, berarti kita bisa tambahkan di sini ukuran ya, kita masukkan ukuran. Klik kanan di edit. Edit part list, kemudian masuk ke ejector plate, open. Kemudian klik kanan ya di browser ini, klik. Nah, ini ganti nih, ejector plate. Kita ulang. Klik kanan, add properties. Sini ejector plate. Ejector plate. Fly. Ya. Ini karena dia tidak ada modifikasi, jadi kita tidak munculkan gambar untuk detailnya. Ya. Tapi di bagian dimension perlu kita masukkan dimension add ya. Kemudian klik dimension, cek dulu nih status ini ya, dimensinya ini. Control C, custom, klik dimension lalu masukkan di sini. Ini dimensinya ya. Modify. Apply. Save. Kita close. Oke. Ejector plate. Terus spacer block juga ini mungkin sebagusnya juga nggak perlu kita buat ini ya. Perlu kita buat ada L ya, W dan H seperti aja diikutin di ejector plate. Jadi kita klik lagi edit di spacer block. Oke. Klik di spacer block, open. Di sini klik add properties, custom. Ini kita hilangkan. Oke, apply, close. Ada satunya juga kita edit, custom, ya, ini hilangkan. Ya seragam. Apply, close. Save. Yes to all, oke. Klik lagi di drawingnya, ya berubah ya. Cuma di spacer block ini kita ganti juga namanya, jadi huruf besar semua biar seragam. Klik spacer block ya, add properties lagi, klik project, nah, spacer block. Apply, close. Lalu ini satunya lagi kita klik add properties, project, spacer block. Kemudian kita save. Kemudian ini juga kita save juga di sini. Bottom clamping plate. Ya, bottom clamping plate. Kita klik open, edit part list ya. Bottom clamping plate. Nah, kita open di bottom clamping plate. Open. Ini kita cek ya. Ini berapa nih aktual panjangnya? Ini adalah 300. Lalu lebarnya panjang 300, lebarnya 270. Lalu tingginya 25. Oke, 300 270 ya. Oke, di sini kita klik kanan lalu klik kiri di properties projectnya. Bottomnya kita ubah huruf besar semua. Clamping plate. Bottom clamping plate ya.
Karena dia tidak ada modifikasi, tidak perlu kita buat gambar detail untuk komponen ini. Kita klik apply. Hanya untuk dimensinya kita klik ini, Ctrl+C, klik dimensi, masukkan dari sini, add, apply. Mungkin ini kalau panjang kan 300 ya. Ini kita perbaiki ini. 300 270. Modify. Oke, apply. Save. Kita close. Cek ya, button kurang template, kemudian guide pin. Untuk guide pin, solder guide bus, return pin, lalu hexagon ya. Karena edit part list, guide pin, klik sini. Karena ini adalah part list, dia tidak bisa kita kita modif di komponennya ya. Tapi nggak ada, kita coba. Coba kita ubah di sini. Dimensinya dia guide pin. Diameternya 25. Ya, 25 kali 110. 25 kali 110. Oke. 25 kali 110. Kita klik. Untuk memunculkan simbol diameter, coba kita klik di sini. Kita copy ya. Kita copy diameternya. Ctrl C. Cancel. Lalu masuk ke sini tadi. Klik kanan di sini. Properties. Guide pin, lalu masuk ke custom di sini dimension. Bisa ya, karena ini content center nggak bisa, berarti ini hanya bisa kita edit di part list. Jadi ini memang khusus ya. Ini khusus. Lalu kemudian solder guide bus, kita open solder guide bus. Solder guide bus ini karena dia bus ya, busing, klik 25 solder guide bus. Kita cek di sini 25 kali 60 ya. 25 kali 60. Jadi di sini bisa kita 25 kali 60. Kalau ini tadi kan dia 25 110 kali 24 ya. Ini bisa kita tambahkan. Ini tambahkan lagi kali 24. Ya, jadi dari simbolnya sebenarnya udah ada di sini. Kalau untuk yang 25 kali 60 dia untuk solder guide bus di sini bisa kita edit. Ctrl V 25 kali 60 ya. Untuk solder guide bus. Dan sini kita modif tulisannya solder karena ini komponen content center, jadi nggak bisa kita ubah di komponennya. Kalau return pin justru bukan komponen content center ya, jadi ini bisa kita open. Nah, di sini kita cek statusnya berapa dia.
diameter 15 kali 110. Oke. Diameter 15 kali 110. Di sini dimension diameter 15 kali 110. Oke. Ya. 15 kali 110. Dimensi oke, apply, close, jangan lupa save. Sini klik kanan, cek lagi tadi di project ya, return pin. Ini ganti huruf besar, lalu apply, close, save, jangan lupa ya. Jadi kalau bukan komponen untuk content center, dia bisa kita edit parameternya di komponennya. Tapi kalau ini kan content center ya, ini nggak bisa kita edit di parameter, makanya kita boleh meng-override di bagian part list. Tapi kalau komponennya bukan dari content center, bisa kita modif di komponennya, parameter dalam komponennya, sehingga di part listnya nanti tidak dalam bentuk override ya. Oke, kemudian di sini yang nomor 11 ini kita open, ini untuk baud M berapa ya. Ini kan N14 kali 25 ya, M14 kali 25. Oke, maka di sini nomor 14 ini kita ketik M14 kali 25 ya, 14 kali 25 apply. Jadi hexagon socket head cap screw. Ini bagusnya nih kita modif juga jadi huruf besar, socket head screw cap screw. Oke, 14. Di sini nih bisa kita copy, kita tempatkan sini, apply. Lalu kita cek yang nomor 12 nih M berapa. Ini M14 kali 100. M14 kali 100 ya. Yang nomor 12 ini M14 kali 100. M14 kali 100 apply. Kemudian di nomor 13 open, inilah M10 kali 25 M10 kali 25 ya, nggak perlu kita close dulu. Ini M10 kali 25, klik kanan, edit part list, M10 kali 25 apply. Lalu kemudian yang nomor 14 open, ini M8 kali 25. Oke ya, terakhir tuh M8 kali 25, klik kanan, edit part list, M8 kali 25, kemudian apply. Oke ya, ini untuk top clamping plate juga sebagusnya kita munculkan juga dimensinya. Hanya nanti kalau di drawing detail sub azimuth base-nya ini nggak perlu ditampilkan di sini ya. Top clamping plate kita open, kemudian kita klik kanan ya di built-in browser ini, klik statusnya di sini kan ya, ini kita copy, masukkan dia ke dimension, lalu tempatkan dia di sini. Nah, ini kita perbaiki ya, 100 kali 270. Oke, terus kita save, karena ini juga nanti akan berpengaruh nanti di gambar
detail, untuk subdetail ini. Close. Kita lihat kemudian di cavity flat, jangan lupa kita edit juga. Cavity flat, klik open. Di cavity flat, klik kanan dibagi di browsernya. Klik status ini 270 kali 250 kali 60. Oke. Copy. Custom, sini masukkan dimensi. Dimension ya. Oke. Masukkan sini ukurannya. Add. Close, save. Kita close. Lihat di sini. Lalu core plate. Kita klik edit. Masuk ke core plate ya. Open di bagian core plate. Kita klik kanan di browsernya, klik properties, statusnya, lihat di sini. Kita copy, Ctrl C, masuk ke custom, ketik dimension di value-nya sekian, apply, close, lalu kita save, close. Terakhir adalah ejector retainer plate. Klik di ejector retainer plate, kita open ya, open. Kemudian klik kanan di browser, statusnya ini 270 kali 15, Ctrl C, custom ya, kemudian ketik dimension, klik value-nya, paste di sini add, lalu klik apply, close. Kita save. Oke ya, kita close. Jadi ini udah muncul. Hanya saja karena kita akan mengeluarkan komponen top clamping plate, cavity plate, core plate, dan ejector retainer plate untuk menjadi gambar detail khusus, maka di gambar assembly-nya khusus untuk bagian dimensinya ini kita hide dulu ya, tidak kelihatan karena nanti dimensinya akan munculkan di gambar detail ya. Jadi khusus yang ada nanti referensi untuk gambar detail khusus, jadi di bagian ini nggak perlu ada. Kalau yang tidak ada gambar detail khusus, di bagian dimensinya harus dimasukkan nilai. Oke, kalau udah kita klik OK. Maka part list untuk mold assembly, yang mold base, untuk mold base dari desain mold cover ini udah oke. Selanjutnya kita akan membuat tampak proyeksi ya. Kita klik, pastikan tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian tampak atas. Oke. Ini pastikan ke apa namanya hidden line ya. Lalu klik OK. Nanti untuk bagian-bagian yang penting yang perlu dipotong ya, itu yang kita tampilkan nanti. Jadi baut-baut yang penting. Oke, kita munculkan dulu balonnya. Klik di balon satu. Ini untuk top clamping plate. Lalu ini untuk cavity plate. Ini core plate. Lalu ini spacer block. Lalu ini bottom clamping plate. Lalu ini ya, ini ini biar dia lurus ya, kita edit ini align ke 2H, klik di sini, kita rapikan. Lalu kemudian balon khusus untuk ini 10.
11. Jadi ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9 ini guide pin dan solder guide bus. Kemudian nomor 10 return pin, 11, 12, 11. Kemudian nomor 12, 13, 14 ya. 12, 13, 14. Ini kita klik. Cek di sini. Change size. Guide pin, guide bus. Oke ya, jadi ini 1, 2, 10, 11, 10, 11, 12. 10 return pin, 11, kemudian 12, 13. Oke. Berarti yang perlu kita munculkan ini 1 ya. Kemudian yang bagian bawah ya, 1 atas, 2 bawah, 3, dan 1 lagi adalah bagian dari ini dia yang 110, 100 yang dia 100 nomor 12 itu yang ini. Oke, yang nomor 12 ya, 12 kita tinggal buat gambarnya ya. Jadi ada sebagian yang kita akan breakout ya. Yang kita breakout ini adalah di bagian ini 1, kemudian 2, kemudian 3 ya, 4. Kita klik sini, klik di view tampak depan, lalu klik start sketch. Kemudian kita buat line-nya, pilih ke spline interpolation. Coba kita buat dulu sini. Ini kita buat ya, potongan. Lalu finish sketch. Lalu kita klik di menu flash view, klik breakout, klik view ini sampai terpilih nih batasnya, lalu kita klik di sini. Oke. Oke ya. Lihat di sini muncul 1 breakout, kemudian berikutnya kita akan memotong bagian yang ini kedua. Klik lagi view yang tampak depan, lalu klik start sketch. Kemudian kita akan buat lagi ini ya. Kita klik spline lagi, lalu kita buat lagi view-nya di sini. Oke. Ya, kemudian kita atur, perbaiki. Memang perlu diperbaiki. Ini klik finish sketch, lalu klik breakout, klik view ini, lalu klik ya, bagian bautnya. Jadi di view ini kita klik kanan, lalu edit view,
Kemudian pastikan di display option centang di trap picture. Oke. Ini sama, klik kanan, edit view, display optionnya centang di trap picture. Kemudian di sini juga sama, tapak atas, klik kanan, edit view, centang di display optionnya trap picture. Oke. Oke, jadi udah ada dua ya. Kemudian kita akan buat ini sama dengan ini. Lalu yang ketiga, bagian atas nih. Kita klik kanan di view tapak depan, start sketch. Lalu jangan lupa di spline lagi, kita buat lagi di sini. Oke. Lalu finish sketch, kita buat lagi breakout. Klik di view ini sampai batasnya terpilih. Lalu kita klik lagi di bagian bautnya, bagian center baut. Ketiga, 1, 2, 3, terakhir yang di bagian ini. Ya, ini kita klik view yang tampak kanan, lalu start sketch. Kita akan buat breakout di sini. Kita atur view-nya. Atur posisi view. Oke, kita geser sedikit. Ya. Finish sketch, kita klik lagi breakout. Klik view, ya, sampai muncul batasnya, lalu kita klik ini. Ya. Ini baut keempat. Baut keempat, kemudian kita akan membuat guide bus dan solder guide bus ya. Guide bus, solder guide bus tidak bisa kita munculkan. Guide bus, solder guide bus tuh di sini aja. Kemudian bagusnya yang sebelah sini nggak usah ya. Kita edit lagi nih breakout yang di sini, kita delete. Kita gabungkan aja semua di sini. Termasuk nanti untuk pembuatan guide bus juga di satu view aja. Oke. Ini kita hapus dulu di sini sketch ini. Lalu di sini kita klik view tampak depan, start sketch, lalu spline ya. Oke. Oke, finish sketch, klik breakout, klik view ini, lalu kita klik ya untuk menentukan titik titik pusat dari baut. Klik OK. Kemudian tinggal guide pin dan solder guide bus. Kita klik lagi view ini, lalu kita klik start sketch, spline lagi. Kita klik. Oke. Kita perbaiki view-nya. Oke. Ya. Lalu kita finish sketch. Lalu breakout lagi, klik view-nya, lalu kemudian tentukan titik pusat dari guide pin dan guide bus. Oke. Sudah, kemudian di view yang tampak depan ini kita jadikan ya, edit view, jadikan sini hidden line remove. Oke. Sedangkan yang ini
kita klik kanan, edit view. Ini tetap ya, kita clear di sini stylenya, di style from base, jadikan tetap dia menjadi hidden line. Yang tapak atas juga kita klik kanan, edit view, kita clear di style from base, kemudian centang ke hidden line. Oke. Oke. Kemudian di sini kan hampir semua komponennya udah terpilih ya. Jadi yang masih komponen untuk balon belum terpilih, belum menunjukkan dengan balon, ini bisa kita munculkan di sini. Ya. Oke. Kita klik annotate balon. Kita klik di sini. Satu. Guide pin. Nah, ini solder guide pass. Bisa kita geser supaya lebih rapi ya. Oke, ini juga sama. Kemudian ini berikutnya klik ini nomor 14. Lalu ini escape, ini kita pilih yang sini aja. Oke, ini. Kita klik. Pada saat kita klik, tahan, geser. Kemudian yang ini juga sama. Ini klik ini nomor 11. Nomor 13 ya. Nomor 13. Jadi kita cek di sini balonnya ya, urutan 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kemudian nomor 8 9. Ini nomor 10. Kemudian 11 12 13 14 ya. Jadi ada di sini ini yang pin nomor 13. Ini kita klik balon ini untuk memunculkan dia. Oke, kita rapikan nih posisi view-nya. Kemudian kita klik. Jangan lupa ya, kita lengkapi center line dan center mark-nya. Oke, ini. Ya, lalu jadi kita lengkapi semua ya. Lengkapi semua. Ini juga kita lengkapi semua.
lengkapi. Jadi semua lubang-lubang yang berhubungan kita lengkapi. Kemudian guide bus dan guide pin. Guide bus dan guide pin, oke. Ya, ini kita lengkapi. Oke, ini kita panjangkan ya untuk garis-garis sumbunya. Kita rapikan. Ini geser, ini juga geser, ini geser, sehingga proporsional, tampilnya kelihatan proporsional. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini guide bus sampai sini, panjangkan sampai sini. Ini juga sama, ini panjangkan. Ini sampai sini. Oke, ini juga sama. Jadi memang harus benar-benar rapi ya. Rapikan. Ini kita panjangkan. Jadi benar-benar kita rapihkan gambarnya. Kita lengkapi semua atribut-atribut gambarnya atau aksesoris gambar ini. Cek lagi, jangan sampai ada yang kelewat. Nah, ini juga sebelum ini harus sampai sini. Terakhir, lubang untuk cooling. Oke. Ini cooling ya. Oke. Kita lengkapi. Kalau udah, berarti kita ke tampak atas. Yang ini juga ini kita lengkapi nih. Oke. Ini juga kita rapikan. Ini juga sama. Guide pin dan guide bus juga kita rapikan. Geser. Ini juga kita geser supaya tidak membentur dari sumbu ya. Kita rapikan benar-benar supaya rapi. Kita geser ini. Oke. Ya, kemudian tapak atas. Ini kalau tapak atas lebih banyak kita pilih untuk center.
melengkapi semua atribut-atribut gambar ini. Kita cek, jangan sampai ada yang kelewat. Oke. Ini tinggal kita klik di center line di sektor. Oke. Kita rapikan gambar dari sumbernya. Ini bagian atas juga. Oke, ya, ini kita rapikan. Oke. Di sini ya, jadi benar-benar kita rapikan. Oke, ya. Dan kalau udah, jangan lupa kita akan mulai memberikan dimensi. Ya, kita akan mulai memberikan dimensi. Pertama ini. Ini ya. Oke. Supaya dimensinya rapi, kita tekan kontrol lalu klik dimensi-dimensi ini. Lalu klik kanan, ya, atau kontrol dilepas, klik kanan arrange dimension. Klik ini base-nya di sini. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya ya, kita klik. Ini kita bisa menggunakan chain, pilih chain set. 1, 2, kemudian 3, lalu 4, kemudian 5 ya, terakhir 6. Klik kanan, tempatkan dia di sini. Oke. Ya, ini bisa kita geser supaya memberikan kesempatan untuk view ini bisa kita tambahkan dimensinya. Ini kita tambahkan sini. Oke. Ya, ini. Karena ini adalah dimensi ya, ibaratnya penjumlahan dari ini jarak ini, maka ini dimensi yang ini bisa kita ganti menjadi reference supaya dia dalam kurung. Oke. Udah. Kemudian berikutnya, kalau udah, kita klik ya yang atas ini. Atau yang ini bisa kita klik dulu. Jadi untuk gambar sub SI juga, detail sub SI juga untuk dimensinya yang umum ya, yang memang kondisi
globalnya juga yang kita perlu tampilkan. Oke. Untuk kondisi yang ini juga ini bisa kita munculkan untuk lokasi celah. Untuk inti core, inti cavity juga bisa kita munculkan. Klik ya. Ini ke sini. Ini coba kita buat ini 2 ya. Kita klik lagi. Cek ya dimensinya, ini 1. Ini supaya 95 190 ya. Jadi 9 sini. Kemudian yang bagian atas juga ini terhadap ini. Kita lihat ini juga dengan desimal 2. Klik ini desimalnya 1 ya. Oke, ini juga desimalnya 2 nih. Oke. Nah, kemudian kita rapikan jaraknya. Kita tekan kontrol, klik 3 dimensi ini. Lepas kontrolnya klik kanan, arrange dimension. Klik base-nya di sini. Kemudian juga sama, tekan kontrol, klik 3 dimensi yang di atas. Lepas kontrol, klik kanan, arrange dimension. Klik base-nya. Kemudian ini juga posisi untuk ini ya, kondisi lubang untuk screw bushing juga perlu kita perjelas ya. Kemudian juga ini ada posisi lubang screw bushing juga perlu kita perjelas. Oke, lalu di sini kita perbaiki ini desimalnya, precisionnya ke 0 nih. Ini juga precisionnya ke 0. Oke. Yang ini klik kanan, kita klik edit, cek apakah dia ada angka desimalnya, nggak ada ya. Oke. Kemudian kita tinggal rapihkan. Ini klik kanan, arrange dimension, klik base-nya di sini. Kemudian tekan kontrol, klik 2 dimensi ini. Lalu lepas kontrol, klik kanan, arrange dimension, klik base-nya di sini. Oke. Oke, sudah ya. Kita sudah menampilkan ya posisi untuk sini lubang screw bushing dan juga dimensi ya, dimensi untuk mold base-nya sendiri. Oke, kalau udah, kemudian kita tinggal menambahkan untuk nama-nama view. Oke, kemudian kita save dulu ya, supaya untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, lalu kita klik di insert sketch symbol ya, cari yang namanya name view A1 dan A2. Lalu di sini kita klik di dalam view ya, klik continue, ketik namanya tampak depan. Oke, lalu klik di view yang sebelahnya, ini tampak kanan. Oke, kemudian
Kemudian ini tampak atas. Oke. Kemudian ini tampak isometrik. Oke. Kemudian kita perbaiki letak penempatan nama view-nya. Ya, yang tampak atas juga kita geser ke bawah. Kemudian yang tampak depan juga kita geser ke bawah. Yang tampak atas juga kita geser ke bawah. Oke ya. Sudah. Kemudian kita tinggal merapikan. Di sini kita cek ya skala view-nya berapa nih, klik tadi. Klik kanan, edit view. Lihat skalanya 4 ya. Ini karena kita menggunakan multi-sheet, lihat di sini untuk tanggal, kemudian digambar, diperiksa, disetujui, dan ini juga sama ya, ini tidak ada perubahan. Kemudian juga karena ini hanya satu sub SI ya, yang dimunculkan di sheet, maka di sini juga langsung muncul ya nama ininya, di deskripsinya nama sub SI Modbus-nya. Berarti kita tinggal melengkapi ya untuk skala, kemudian nama drawingnya, kemudian nomor gambar, kemudian juga ke tabel revision history. Jadi arahkan di sini ke di sheet kedua di Modbus LKMCI 250x270, expand di Lab Design Manufacture, kemudian klik kanan di Field Text, lalu klik kiri di Edit Field Text. Skalanya kita masukkan 1:4. Kemudian nama gambarnya, ini kan udah termasuk gambar detail ya, berarti kita ketik detail drawing. Nomor gambarnya ya sesuai dengan part list UDP strip 20 tahun 2020 strip desain molding cover. Klik, ini kan urutan nomor 1 di part list ya. Lalu klik OK. Ya, di sini akan muncul seperti ini. Ya, jadi untuk gambar detail untuk Modbus ya sesuai dengan urutan part list. Kita jangan lupa save dulu. Sesuai dengan urutan part list. Kita harus munculkan dia di, kita klik di sini di Modbus cover. Lihat di sini, ini kan di drawing numbernya kan ini, dan ini harus sama dengan yang ada di sini ya. Oke, lalu kemudian kita masukkan ya, klik insert sketch symbol, masukkan ke quantity. Ini kan jumlahnya 1 ya, sesuai dengan assembly-nya 1, berarti sini kita ketik 1 unit. Oke, sini 1 unit. Kemudian kita cek di bagian tabel revisi ya. Ini date-nya harus sama dengan sini, 22 Desember. Klik kanan, edit. Di sini ganti 22 strip 12 strip 2020. Ya, ini untuk manufaktur juga, apply. Oke. Lalu di sini untuk balon kita rapikan ya. Klik balon-balonnya, kemudian tekan kontrol supaya dia lurus vertikal ya, lurus ataupun terhadap referensi edge ya, kita arahkan ke align kursornya, lalu pilih to edge, lalu klik ya batasnya, jadi biar dia lurus secara vertikal. Kemudian yang ini juga klik ini sampai tekan kontrol, klik dua balon ini, lepas kontrolnya, klik kanan, pilih align, pilih to edge, klik referensi garisnya. Jadi bisa kita buat rapi seperti ini. Ya. Ini juga sama ini, tekan kontrol, klik 3 balon ini. Kemudian klik kanan, arahkan ke align, pilih ke to edge. Klik garis referensinya. Jadi bisa kita rapikan. Oke, lalu view-nya agak kita geser ke bawah sedikit. Ya. Kita cek lagi, jangan sampai ada yang kelewat ya. Ini revisi masih revisi 0 ya. Tampak depan, tampak atas ya.